Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kebelet. Setiap harinya aku bakal membawakan cerita yang menarik seperti itu. Tapi di antara cerita yang tak bawakan ada yang beneran, ada juga yang bohongan. Dan setelah 30 video itu aku bakal bagi hadiah buat follow yang sudah nonton video ini. Nah, hadiah yang tak siapkan ada sebanyak ini. Untuk yang juara pertama bakal ada 5 orang. Ini akan mendapatkan hadiah dari Skin Chonsa, voucher belanja sebanyak 600.000. Ini untuk 5 orang. Untuk juara 2 aku bakal milih 10 orang dan setiap orangnya bakal mendapatkan hadiah senilai 300.000 rupiah. Hadiahnya apa? Ini masih rahasia. Untuk juara 3 aku bakal memilih 15 orang dan setiap orangnya bakal mendapatkan voucher pembelian seharga 100.000 rupiah yang bisa digunakan di menanti. Oke, jadi langsung kita mulai video BAB pertama di tahun 2023. Cerita yang mau aku ceritakan kali ini terjadi di sebuah pedesaan. Pada hari itu ada satu cowok muda yang lagi menunggu bis di halte bis. Tapi karena halte bisnya ini bukan di tengah kota, jumlah bis yang lewat itu tidak terlalu banyak. Dan cowoknya ini ya nunggu aja. Beberapa menit setelah itu, dari jauh sana ada satu bis yang mulai mendekati halte bis itu. Tentu cowoknya ini senang dan dia melambaikan tangan. Bisnya datang ke depan halte itu, berhenti dan langsung membukakan pintu. Cowoknya langsung menaiki bis dan pada waktu itu terdengarlah suara, "Silakan naik." Tapi suaranya itu suara cewek. Mendengar itu, cowok muda ini langsung mengangkat kepala dan ternyata supirnya itu adalah cewek muda. Biasanya kan supir-supir bis itu kan bapak-bapak tua ya, mau di Korea, di Indonesia, ataupun di negara manapun biasanya kan bapak-bapak tua ya. Cowok muda ini ngerasa, loh, menarik ya gitu. Nah, pokoknya sebatas itu, lalu dia mencari tempat duduk. Pada waktu itu, bisnya ini cukup banyak penumpangnya, tapi masih ada beberapa bangku kosong, sehingga cowok ini langsung duduk, dan tidak lama setelah itu, bisnya melanjutkan perjalanan. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, ini ada di pedesaan ya, toh. Sehingga selama perjalanan pun, jalannya ini lumayan sepi. Beberapa menit setelah itu, bisnya ini berhenti lagi. Ternyata, di halte kali ini ada dua cowok muda yang berdiri. Seperti di halte sebelumnya, supir bisnya ini membuka pintu bisnya, mempersilahkan dua cowok ini untuk naik. Berbeda dengan penumpang-penumpang yang lain, ternyata dua cowok ini adalah preman. Seketika mereka masuk ke dalam bis, mereka ini langsung ngancem. "Oi, semua barang berharga uang keluarkan sebelum saya serang kalian." Dan di tangannya ini ada sebuah pisau. Penumpang-penumpang yang ada di situ tentunya ada yang ngasih, ada juga yang kayak pura-pura nggak ada deh gitu. Tetapi preman yang melihat orang-orang yang nggak mau ngasih, itu dia pukul, sehingga penumpang-penumpang lain pun itu nggak berani untuk menyembunyikan hartanya. Sehingga kedua preman ini mendapatkan cukup banyak uang dan juga barang berharga. Nah, di saat dua preman ini mau turun dari bis, mereka itu melihat, loh, supir bisnya kok cakep, cewek muda lagi. Dua preman ini memutuskan untuk membawa keluar supir bis ini. Nah, waktu preman sama supir bisnya ini lagi tarik-tarikan, cowok muda yang barusan naik bis di halte sebelumnya itu berdiri. "Weh, preman, kamu kan tadi minta uang. Kita semua udah ngasih uang. Ya kan? Nggak kasih kamu pukul. Kan sudah, ngapain kamu mau ngajak keluar supir bis kita ini? Ya? Ngapain? Jangan gitu, biarkan aja." Preman yang mendengarkan itu, dia ketawa. Ada pahlawan. Mau berani aku? Hah? Mau lawan aku? Hah? Sini. Nah, cowok ini malah mengetawain dan juga mengancam kembali sambil menunjukkan pisaunya. Nah, cowok muda yang melihat itu, dia meminta bantuan kepada penumpang-penumpang lain. Karena jumlah penumpang kan lebih banyak dibanding dua preman ini. Dia bilang, "Yuk, kita lawan aja dua preman ini. Kita banyak kok, yuk." Tetapi reaksi para penumpang itu sedikit berbeda dengan yang kita bayangkan. Ada juga yang pura-pura tidur.
Tapi cowok muda ini nggak tega untuk membiarkan supir bis ini untuk dibawa keluar. Akhirnya dia melawan dua cowok ini sendirian. Akhirnya dua preman, satu cowok muda sama supir bisnya ini keluar dari bis. Dan yang terjadi adalah supir bis ini diperkosa, sedangkan cowok muda ini dipukul habis-habisan oleh dua preman ini. Dan selama ini semua terjadi, penumpang-penumpang lain yang ada di dalam bis, mereka itu nggak peduli. Dan mereka terus melanjutkan apa yang mereka lakukan tadi. Ya kayak pura-pura main HP, pura-pura nggak lihat, gitu-gitu. Supir bis yang muda ini diperkosa oleh dua orang laki-laki, sedangkan yang cowok ini udah babak belur, nggak karu-karuan. Setelah dua preman ini puas, mereka itu langsung meninggalkan cewek sama cowoknya. Cowok muda dan supir bis ini kembali ke dalam bis. Si cowok ini naik ke dalam bis dalam kondisi badannya udah nggak karu-karuan, udah babak belur. Sedangkan supir bis, dia itu menangis begitu keras. Supir bisnya ini duduk di tempat duduknya sambil menangis. Sedangkan penumpang yang cowok muda ini udah duduk kembali di tempat duduknya. Dan di saat mau berangkat, tiba-tiba supir bisnya ini menoleh ke belakang dan melihat wajah para penumpang. Penumpang-penumpang yang tadi tidak membantu supir ini semua berusaha untuk tidak bertatap mata dengan supir ini. Juga tidak terlihat kalau mereka ini khawatir ataupun cemas akan kondisi supir ini. Tapi cowok muda yang tadi habis dipukul itu, lagi-lagi dia berjalan ke depan dan bertanya kepada supir bisnya, "Kamu nggak apa-apa, ta? Kamu nggak apa-apa, ta?" Dia ini masih mengkhawatirkan dan juga cemas akan kondisi supir bis ini. Dan mungkin entah kenapa, mungkin supir bisnya ini marah atau gimana, dia ini menendang cowok muda yang membantu dia keluar dari bis dan dia bilang, "Kamu keluar dari bis ini." Cowok muda yang bingung, kayak, "Loh, aku kan yang bantu kamu, aku nih loh satu-satunya yang bantu kamu, kamu kok tega sih kayak gini?" Nah, di saat dia bilang kayak gini, supir bis ini langsung menutup pintu bisnya dan melanjutkan perjalanan. Cowok muda yang udah babak belur, yang udah ditendang keluar dari bis dan juga ditinggalkan dari bis ini, dia nggak cuma sakit badannya tapi juga sakit hati. Dia ini berjalan, berharap ada yang ngantarkan dia, tapi yang nggak ada karena ini di pedesaan. Sekitar 30 menit setelah itu, untungnya ada satu mobil yang melihat cowok muda yang udah babak belur gini, dia kasihan dan menawarkan, "Mau nggak saya antar? Yuk, kalau misalnya area yang sama, saya antarkan." Gitu. Nah, cowok mudanya ini berterima kasih dan naik dalam mobil itu. Kebetulan yang nyetir mobil ini, dia ini lagi mendengarkan radio. Dan di radio terdengar ada berita seperti ini. Lebih dari 20 penumpang beserta supir bis ditemukan tewas. Dan pada saat ini, pihak polisi sedang melanjutkan investigasi apa penyebabnya. Namun, polisi memperkirakan supir bis tidak pernah menginjak rem di saat bis melewati ujung tebing. Orang yang lagi nyetir mobil ini bilang, "Loh, ini kok supir bisnya ada di tebing, nggak ngerem, ini gimana ini? Sengaja atau gimana ini, ngawur ini supir bisnya." Sedangkan cowok muda yang duduk dalam mobil itu, dia itu tiba-tiba kayak bulu kuduknya berdiri. Karena dia di situ tiba-tiba merasa, jangan-jangan ini bis yang barusan meninggalkan aku tadi. Dan aku ditendang keluar dari bis ini, mungkin karena supir bisnya ini mau membunuh semua penumpang yang ada di dalam bis ini. Dan cowok muda ini tahu kalau pembunuhan ini merupakan pembunuhan yang sudah direncanai oleh supir cewek muda itu tadi. Dan juga dia menyadari kalau supir bisnya ini mengucapkan rasa terima kasih dengan cara mengusir dirinya dari bis itu. Oke, ceritanya sampai di sini. Nah, Pol-Pol sekarang tinggal nebak apakah ini cerita beneran atau bohong. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Aduh, kebelet aku, Ren.